warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian proses pencucian kacang hijau untuk diproses menjadi cambah ya guys. Nah, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Ini lagi mencuci kacang hijaunya guys ya, jadi dicuci sampai bersih, diosok-osok kayak gitu, kayak orang nyuci baju lah ya, kayak gitu. Jadi fungsinya mencuci ini agar yang muda sama yang tua itu bisa kelihatan. Jadi kalau yang muda dicuci kayak gini itu nanti bisa ngelupas kayak gitu, warnanya juga kelihatan. Jadi dicuci sampai lendirnya nggak ada kayak gitu. Jadi intinya dicuci sampai bersih kayak gitu. Mungkin ada yang mau usaha, kalian wajib tonton video ini karena aku akan share ke kalian step by stepnya cara membuat cambah dari mencuci sampai memisahkan yang tua sama yang muda ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini proses ngerembang, jadi proses memisahkan antara yang tua sama yang muda. Jadi kalau yang muda kayak gini bisa terpisah guys. Ini kenapa yang tua sama yang muda dipisahkan, karena kalau jadi satu nanti akan busuk ya kayak. Jadi yang muda itu nggak bisa buat, kalau dibuat cambah itu nggak akan jadi, makanya dipisahin, dan yang muda nanti bakal dibuang kayak gitu. Nah, ini setelah itu ini cambah yang tua sama yang muda dipisahin, yang muda ya guys. Jadi dipisahkan kayak gini. Jadi fungsinya merembang tadi kayak gini. Jadi dipisahkan yang muda sama yang tua. Jadi kalau yang muda itu nggak bisa dibuat cambah. Ini yang tua, jadi nanti akan direndam selama minimal kurang lebih 6 jam lah ya, nanti kalau udah ditiriskan. Jadi prosesnya kayak gini, ini yang tua sama yang muda disisihkan. Ini yang tua buat bikin cambah, kalau yang muda dibuang ya guys. Nah, ini proses perendaman kurang lebih direndam sampai 6 jam, lalu kalau sudah nanti ditiriskan. Dan ini proses untuk pembuatan cambah kecil ya guys. Nanti setelah direndam ditiriskan lalu direndam lagi. Ini khusus buat yang cambah kecil. Jadi kalau cambah dewasa sama cambah kecil itu berbeda cara prosesnya. Ini cambah kecil setelah direndam tadi disisihkan, itu direndam lagi, dimasukin itu ya, direndam pokoknya kayak gini. Terus nanti akan memisah kulit sama itunya, memisah sendiri. Jadi beda lagi prosesnya sama yang buat cambah besar. Kalau cambah besar nggak akan direndam kayak gini. Kalau sudah ditiriskan itu ditaruh di tempat kering kayak gitu, nanti akan disiram kayak gitu. Kalau ini nggak perlu disiram karena buat cambah kecil, buat soto rawon kayak gitu ya guys ya. Jadi kayak gini direndam sampai kurang lebih 5 jaman. Ini akan kulitnya akan memisah sendiri sama cambahnya. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Kalau ini yang nggak direndam ya guys. Jadi ini buat cambah dewasa, cambah gede, cambah besar. Nah, jadi nggak direndam, jadi langsung ditiriskan. Habis ditiriskan kan disiram kayak gitu. Habis disiram dipindahkan ke blong yang gede kayak gini. Jadi kayak gini bentuknya, masih kecil. Jadi ini setelah ditiriskan selama semalaman, semalam lebih lah ya kayak gini. Lalu dipindahkan di tempat kayak gitu. Nanti untuk disiram ini setiap 3 jam disiram ya guys. Jadi jangan sampai telat nyiramnya agar cambahnya berkembang kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu guys ya. Ini dibiarkan jadi selama 3 jam sekali disiram biar cambahnya semakin mengembang kayak gitu. Jadi akan lebih gede nanti. Jadi kayak gitu. Ini ada kurang lebih 5 tong. Jadi kayak gini prosesnya. Akan kasih lihat ke kalian cambah besar yang udah siap panen nanti sekitar jam 2 malam. Nah, ini cambah kecil tadi umur
yang tadi aku kasih lihat itu disiram 3 jam sekali rutin. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi akan mengembang ya guys. Jadi harus rutin nyiramnya. Dan yang ini nanti sekitar jam 2 malam udah siap dijual, udah siap dipanen kayak gitu. Jadi proses buat cambah itu dari mulai mencuci sampai siap panen butuh waktu 3 hari 3 malam kayak gitu guys. Nanti setelah dicuci, ditiriskan, disiram, terus pokoknya disiram 3 jam sekali sampai cambah siap panen kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau usaha bikin kecambah kecil-kecilan ya guys, bisa kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip agar kalian tahu bagaimana step by stepnya. Ini lagi buat cambah kecil buat ngurusui guys. Nah, udah selesai guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video dari saya. Dan sampai ketemu di next video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.